Kami keluarga datang untuk meneruskan niat kami untuk melamar Zahra. Pergi kalian dari sini. Memangnya kalian pikir itu kalian siapa? Bisa seenaknya mempermainkan keluarga kami. Rehan! Cari lagi perempuan yang lain. Jangan model begini. Abah bisa cari jauh lebih cantik daripada ini. Apaan? Tapi saya belum menikah, Abah. Jodoh emang gak kemana. Umi bantu Abah ngelamarin si Fatma. Ya, buat jadi istri ketiga Abah. Ya. Pakaian bekas sebanyak itu tuh mau dikemanain sih, Neng sih? Papua. Perasaan kemarin itu Mas Badrun udah nanya deh. Sekarang nanya lagi. Ya maaf lupa. Umi itu menggalang dana buat kaum duafa sama yatim piatu di daerah pelosok. Iya Badrun, dana sumbangan yang kita terima itu akan dibangun masjid dan sekolah tahfiz Quran. Sumbangan yang sudah masuk tuh udah hampir 2 miliar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, 2 miliar. Banyak juga tuh duit. Siapa tahu bisa Abah ambil alih. Jeng jeng, Umi. Kenapa? Aneh, lihat Abah begini. Oh, enggak Bah. Abah sudah mau berangkat kerja. Hari ini Abah libur, nggak ada kerjaan di kantor. Hari ini Abah khusus mau nganterin Umi kemana aja Umi pergi. Ya sekalian jagain istri Abah yang cantik. Nanti kalau dibiarin sendirian disambar lagi sama alap-alap. Si kanu kemari, ya sambar ke batur. Toh, jangan. Badrun! Kamu anterin Asma sama Hana sekolah. Iya, baik, Bah. Ya udah cepet sana. Kamu jangan ikut, kamu beresin. Umi keberatan nggak? Abah yang anterin Umi. Ya enggak Bah, Umi malah seneng. Umi bersyukur, alhamdulillah Abah mau nemenin Umi. Bagus kalau begitu. Kasih tahu sama Badrun, angkat bawa ke mobil. Iya, Bang. Kayak ada yang aneh sama Abah. Kenapa tiba-tiba dia baik sama Umi ya? Tolong ya box-boxnya dibawa masuk. Baik Umi. Abah yuk masuk yuk. Udah. Abah di sini aja. Abah mengawasin mereka. Takut ngambil apa-apa di mobil. Aduh Abah, nggak mungkin mereka itu relawan. Mana mungkin mereka ngambil hak orang lain? Duh, oh mungkin bagaimana? Kumah si Umi teh. Umi, kejahatan itu terjadi bukan cuma karena dari niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Tuh gitu. Ya udah terserah Abah lah. Umi masuk dulu ya. Ya. Perkenalkan, saya Abah Asep. Orang-orang biasa panggil saya Abah. Saya salah satu donatur dari acara ini. Oh, ternyata Abah donatur di sini. Ya. Makasih ya, Abah udah menyumbang di program kami. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Fatma, Abah. Oh dia. Fatma namanya indah sesuai dengan wajahnya. Terima kasih ya, Abah, pujiannya. Ya. Tapi kalau gitu saya rapihin dus-dus dulu ya, Bah. Ya. Jangan ngapain angkat-angkat kayak gitu. Sini dong bantuin nih. Masa perempuan angkat-angkat. Nggak apa-apa kok, Bah. Saya udah biasa angkat dus-dus ini. Nggak usah, nanti keringetan, capek lagi. Udah, laki-laki aja ya. Angkat. Tuh kan, keringetan. Nih, pakai sapu tangan. Nggak usah, Bah. Terima kasih. Tapi saya sudah punya tisu sendiri.
Ya, seharusnya kamu jangan terlalu capek. Nanti kalau sakit, kasihan suaminya, kasihan anaknya. Tapi saya belum menikah, Abah. Oh, belum menikah. Iya. Maaf. Jodoh emang gak kemana. Ini saran dari Abah. Kalau nanti kamu menikah, cari suami itu yang benar. Jangan cuman karena ganteng, jangan. Tapi juga harus dilihat dia sayang sama istri, soleh, rajin, bertanggung jawab, dan ya bisa berderma. Ya. Carilah yang udah mapan, ya, seperti Abah misalnya. Ya. Abah nggak usah, biar saya saja, Bah. Gak apa-apa, biar Abah bantu. Mau kemana ini? Masukin ke sini aja. Yang ini juga. Ya, sini Abah nih. Terima kasih banyak atas sumbangannya. Itu pasti bermanfaat buat anak-anak yatim dan duafa di seluruh pelosok Indonesia. Sama-sama Umi, kami juga ikut menyumbang karena nama besar Umi. Kami yakin apa yang kami titipkan bisa sampai ke orang yang membutuhkan. Iya, betul. Amin. Kalau gitu Umi, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Abah benar-benar sudah berubah. Itu yang berdua tadi investor nih. Iya, Bah. Nyumbang berapa mereka? Alhamdulillah, Bah. Perusahaannya menyumbang 100 juta rupiah. Lumayan juga ya. Umi bahagia sekali hari ini ditemani Abah untuk kegiatan kemanusiaan. Kita kan nggak bisa terus-terusan untuk mengajar dunia. Pokoknya Abah akan terus bantu Umi. Asal Umi juga bantu Abah, ya? Ya. Oh, Umi akan selalu bantu Abah apa aja yang Abah mau. Ya, bagus kalau begitu. Sekarang Umi bantu Abah ngelamarin si Fatma, ya, buat jadi istri ketiga Abah, ya. Kenapa berhenti, Bah? Kok Umi diam sih? Umi nggak mau ya bantu Abah? Abah, sebaiknya Abah urungkan niat Abah untuk melamar. Kasihan Afifah sama anak-anak, Bah. Mereka pasti sedih kalau dengar. Ah, udahlah. Abah nggak peduli sama Afifah sama anak-anak. Afifah juga masih mikirin Rehan, ya kan? Lagian juga seharusnya kalau mereka sayang sama Abah, mereka ikut seneng. Kalau Abah seneng, ya kan? Umi kok diam terus sih? Umi mau nggak bantu Abah? Kalau nggak mau bantu Abah, Abah usir nih Umi nih. Umi turun deh. Astagfirullahaladzim, Allah. Istighfar, ya Allah. Istighfar, Abah. Udah. Istighfar apaan? Emang Abah kemasukan setan? Apaan sih? Wah, punya sayang. Suruh ngelamarin aja nggak mau. Apaan? Udah turun. Turun. Umi nggak mau, Abah. Turun. Turun. Abah, jangan tinggalin Umi di sini, Bah. Ya udah kalau gitu lari. Abah, Lari, Abah nggak akan tinggalin. Sok lari. Lupat ke itu tah. Ayo, sama Abah diikutin, ayo. Lari. Lari atuh. Ayo lari terus. Ayo cepet. Tabrak.
Ayo lari. Alhamdulillah, akhirnya Aa jadi juga ngelamar Zahra. Semoga semua berjalan dengan lancar ya. Amin. Aa, udah siap kan? Kita berangkat sekarang yuk. Afifah, semua ini aku lakukan karena kamu. Kalau kamu minta aku batalin, aku akan batalin sekarang, Afifah. Aa, kita berangkat ya. Udah siap kan semuanya? Yuk. Iya, Umi. Mari kita berangkat. Umi, Abah teh kemana ya? Kok belum keluar? Abah kok belum siap? Kita udah mau berangkat nih semuanya. Buat apa? Abah ikut lamaran buat anak yang durhaka kayak begini. Abah, biar bagaimanapun Rehan itu kan anaknya Abah, penerusnya Abah. Dan dia pasti akan bahagia kalau abahnya ada di situ di hari yang paling penting dalam hidupnya. Iya. Baik. Abah mau ikut, tapi abis lamarannya Han, Umi jangan lupa lamarin Fatma, ya, buat Abah, ya. Kalau Rehan tahu, dia pasti marah. Dan lamaran ini bisa berantakan. Ada apaan? Nggak apa-apa Rehan. Abah pasti ikut kok untuk melamar sekarang ini, ya. Abah ganti baju dulu ya. Afifah, kamu juga ikut nyaksiin lamaran. Ayo ganti baju dulu. Ayo. Baiklah, Afifah. Mungkin aku harus lakukan semua ini. Rapi sekali kamu, Sarah. Mau kemana? Nah, itu mereka datang. Assalamualaikum. Mau apa kalian kesini? Saya nggak sudi lihat muka kalian di sini. Pak, sabar dulu, Pak. Apa-apaan sih kamu ini, Sarah? Apa kamu sudah lupa? Mereka sudah mempermalukan keluarga kita semua. Apa-apa? Nggak ada sopannya keluarga ini. Tamu bukan ada disambut, suruh duduk malah dimaki-maki. Astagfirullahaladzim, Abah jangan emosi. Sebelumnya kami mau minta maaf atas kejadian tempo hari karena batal melamar Zahra. Tapi sekarang kami keluarga datang untuk meneruskan niat kami untuk melamar Zahra. Pergi kalian dari sini. Memangnya kalian pikir itu kalian siapa? Bisa seenaknya mempermainkan keluarga kami. Kalian ini belum tahu siapa saya ya. Abah Asep mau macam-macam dengan saya, hah? Mau macam-macam, ya? Berani-beraninya kalian bikin ribut di rumah saya. Udah, Pak, udah. Berani ngomong begitu? Dia belum tahu. Harusnya kalian tuh bersyukur punya besan seperti Abah Asep, orang yang sudah terkenal di seluruh teatro. Terpandang apa? Kami bisa mendapatkan menantu yang lebih baik dibanding keluarga kalian. Lebih baik sekarang kalian pergi atau saya lapor polisi. Rehan, cari lagi perempuan yang lain. Jangan model begini. Abah bisa cari jauh lebih cantik daripada ini. Apaan? Abah! Ayo pulang. Angkat kaki dari sini, pulang. Ayo pulang. Ayo. Ini semua gara-gara kamu nih.
Rehan yang salah, Rehan minta maaf. Gara-gara Rehan, Abah sama Umi harus nanggung malu. Rehan, yang lalu sudah berlalu. Yang penting ini jadi pelajaran ke depan. Kamu harus lebih hati-hati lagi mengambil keputusan. Iya, kita harus sabar. Ini ujian dari Allah supaya kita lebih berikhtiar. Hah? Apa-apaan? Kamu ikut ngomong? Jangan pura-pura lah. Kamu senang kan? Ehan gak jadi nikah, ya kan? Ngaku aja. Umi, lamarannya Ehan batal. Jangan sampai lamarannya Abah batal juga ya. Maksud Abah apa? Abah mau nikah lagi? Enggak, Asma nggak setuju. Selama ini Abah tuh nyakitin Umi. Kalau Abah nikah lagi, Abah tambah nyakitin Umi dong. Abah tuh nggak kasihan sama Umi. Alah, kamu tahu apa? Kamu kan anak kecil. Udah nih, jangan lupa seserahannya bawa lagi. Ya, masukin ke mobil. Jangan lupa, yang tadi ambil, jangan ada yang tinggal. Ayo. Umi jangan lupa. Umi dalam rangka apa datang kemari dengan barang-barang sebanyak ini? Ini begini Fatma, Abah ini sekarang datang ke sini untuk memelihara silaturahmi. Abah nggak mau lagi hubungan kita itu berjarak. Abah datang ke sini bawa istri Abah untuk melamar Fatma menjadi istri Abah yang ketiga. Tenang. Begini, meskipun Fatma jadi istri ketiga, nggak usah khawatir. Abah tuh selalu bersikap adil pada istri-istri Abah. Buktinya nih, istri Abah yang pertama, istri Abah yang kedua, ikut. Ya Allah, aku harus bicara apa? Aku tidak mungkin membohongi keluarga Fatma. Bagaimana, Mi? Setuju kan? Kan Umi manggut. Itu tandanya setuju. Maaf Abah Asep. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sama Abah Asep, saya menolak lamaran Abah. Lu kenapa? Hah? Saya kurang apa? Mau nyari yang lebih kaya segimana? Maaf ya Abah Asep sebelumnya, tapi saya udah mempunyai calon suami dan saya akan segera menikah dengan dia. Wah, bagaimana? Belum tahu. Malika bina-bina pisan Abah ditolak. Rugi kamu nolak lamaran Abah Asep. Wah, Abah bisa dapetin 100 kali lebih cantik. Mau dapetin orang kaya kayak gimana? Aduh, Abah mau lihat. Ayo kita pulang. Pulang. Ngapain di sini ya? Ayo pulang. Maaf, astagfirullahaladzim. Nih. Sini. Berarti kalian berdua nih udah menghasut si Fatma sehingga menolak lamaran Abah, ya kan? Astagfirullahaladzim, Abah. Umi nggak pernah ngomong apa-apa kok sama Fatma. Alah, jangan-jangan kamu nih? Enggak, Bang, enggak. Aku nggak tahu apa-apa. Abah nggak mikir. Mana ada orang tua yang mau anaknya dijadiin istri ketiga, Bah? Bener, Abahnya aja yang nggak tahu diri. Kamu ikut campur ya? Abah! Apa? Gak ikut
campur ya. Kasar-kasar urusan anak-anak. Ya Allah. Kamu ngebelain dia? Hah? Ngebelain dia? Kamu masih cinta sama dia ya? Iya, iya. Nih. Kalian semua suka ngelawan Abah. Mulai sekarang Abah nggak akan kasih kalian uang belanja. Nggak akan kasih uang jajan. Nggak akan kasih apa-apa. Biar kalian kelaparan. Abah. Gagal. Ini semua gara-gara si Umi. Ini kan proposal si Umi buat mendirikan Hafiz Quran. Ada ceknya. Ini kesempatan untuk mindahin dana ini ke rekening Abah. Sekaligus buat balas dendam sama si Umi. Sekarang latihan tanda tangan dulu. Rehan kok kelihatan sedih sekali. Apa dia kecewa karena lamarannya ditolak sama Zahra? Tapi kenapa aku ngerasa lega Rehan tidak jadi menikah sama Zahra? Ya Allah, ampuni aku. Gak seharusnya aku merasa seperti ini. Sepertinya Allah tahu kalau aku belum siap menerima Zahra. Itu sebabnya Allah batalkan lamaran ini. Aku lega sekali. Paling enggak Umi gak bisa maksa aku untuk menikahi Zahra dulu. Seandainya, ya Allah, Engkau permudah juga langkahku untuk mendapatkan Afifah. Harus menemui keluarga Rehan dan menjelaskan semuanya. Aku nggak sanggup kalau sampai Rehan membenciku. Zahra! Zahra! Mau kemana kamu? Ayo masuk. Pak, Zahra mohon. Izinin Zahra ketemu sama Rehan, Pak. Ya ampun. Masih mau kamu? Mempermalukan diri kamu, merendahkan diri kamu di depan Rehan. Kayak nggak ada laki-laki lain aja. Nah, keluarga mereka itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Walaupun Umi itu seorang ustazah, belum tentu keluarganya itu sakinah. Kamu bisa lihat sendiri kan, Abah suaminya Umi. Dia itu sering menyakiti Umi. Dia sering memukuli istri-istrinya. Mama sama Papa nggak mau. Kalau nanti Rehan memperlakukan kamu seperti itu. Kamu lihat sendiri juga kan, Abah itu suka menikah. Apa kamu mau kalau nanti Rehan banyak istrinya? Kamu mau? Ya sudah, kamu masuk sekarang. Ayo.
Enggak, Pak. Ayo masuk. Karena aku tuh sama Rehan. Enggak, kamu masuk sekarang. Ayo. Ayo. Ayo, Zahra. Enggak mau. Ayo masuk. Aku tuh sama Rehan. Masuk kamu. Jangan keluar lagi. Masuk. Masuk. Zahra, kamu dengar Bapak baik-baik. Mulai sekarang, jangan pernah kamu temui laki-laki kurang ajar itu. Nah, jangan coba-coba kamu kabur dari rumah. Bukain pintunya, Pak. Bukain pintunya. Buka, Pak. Bapak. Zahra, dengar nak. Mama sama Papa tidak akan membukakan pintu sebelum kamu benar-benar melupakan Rehan, nak. Ya Allah. Kenapa kau sulitkan jalan hamba untuk bersatu dengan Rehan, ya Allah. Kau tahu hamba sangat mencintai Rehan, ya Allah. Ayo sini. Sini meliput ya. Coba wajah saya harus dilihat ya, harus kelihatan bagus ya. Awas kalau enggak lo. Ayo. Cakep enggak? Pokoknya Cantik wajah saya yang bagus. Lain ranca. Ranca mana ya? Jadi gini, kita itu udah biasa untuk menyumbang orang-orang susah. Dan kita juga selalu menyumbang untuk mereka ya, Mam ya? Iya, kita nyumbang banyak. Gitu. Kok kesana sih? Kok kesana sini? Aduh. Tahu nih gimana kita sih? yang diliput. Kita yang diwawancara. Apa nengoknya ke sana? Umi minta maaf. Karena Umi benar-benar baru tahu kalau sumbangan 2 miliar itu hilang. Mana mungkin sih uang segitu banyak hilang ya? Iya. Pasti ada yang nilep. Tapi ini jadi berita bagus, Mam. Iya benar-benar bagus. Oke banget, bagus banget. Ayo kita ke sana. Ayo kita liput. Ayo liput ya. Ayo. Ya. Umi benar-benar minta maaf. Dan Umi akan bertanggung jawab. Masa sih uang sebesar itu hilang begitu saja? Paling-paling ada yang nilep. Ya kan? Gak nyangka ya, ternyata tempat ini dijadiin kedok buat Umi memperkaya diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Umi sama sekali nggak ada niat untuk mengambil uang itu. Dan Umi juga baru tahu setelah di bank tadi. Logika aja deh. Masa uang segitu ada di rekening hilang begitu saja? Ini pasti ada yang nggak beres deh. Ya kan? Iya, Mam. Mau Bu, kami di sini bukan sehari 2 hari kerja sama Umi, tapi sudah bertahun-tahun. Jadi kami tahu betul Umi gimana. Kalian aja yang nggak tahu Umi itu sebenarnya kayak gimana. Kasih tahu kok ngeyel. Sudahlah, nggak usah manas-manasin segala. Kita semua lebih percaya Umi kok. Kamu ini bodoh banget sih. Sudah dimanfaatin sama Umi, sekarang malah ngebelain Umi. Yang bener aja. Ibu, maaf ya Bu sebelumnya. Ibu lebih baik keluar dari ruangan ini. Karena sebelumnya tidak ada yang mengizinkan Ibu masuk ke rapat kami. Jadi saya mohon ya Bu, Ibu keluar dari ruangan ini. Jangan membuat gaduh kami, Bu. Kita diusir. Silakan keluar, Bu. Ya Allah, cobaan apa lagi yang Kau berikan padaku? Berilah hamba kekuatan untuk melewati semua ini dengan sabar. Ya Allah, ya Rabbi.
Pokoknya kalian sebarin ke seluruh Indonesia biar semua orang tahu kalau Umi Maruha itu ngilangin uang sumbangan. Iya, bikin kalau ustazah itu mancilo pitih sumbangan masyarakat. Waduh, maaf Bu. Tadi baterai kameranya habis, jadi nggak kerekam deh. What? Gak kerekam gimana sih? Iya gimana deh? Aduh, payah deh. Udah aja ya Mama. Udah ngarap-ngarapin deh gue. Lu mana nih kerjaannya kayak gini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi berharap bahwa anak-anak yang ada di sini mau berdoa bersama supaya Umi diberi kemudahan untuk menyelesaikan masalah Umi. Amin. Ya. Amin. Karena Umi percaya kalau doa anak-anak ini insya Allah dikabulkan sama Allah. Amin. Saya persilakan calon suara untuk memimpin doa. Terima kasih Umi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ucapan terima kasih kita sama Umi, alangkah baiknya kita berdoa semoga Umi ini dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatannya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah baru dapat proyek besar. Oh iya? Beli mobil baru. Wow, ini mobil Abah. Siapa yang mau ikut? Abah lagi bete sekarang di rumah. Siapa yang mau ikut temenin Abah? Ya aku lah, Bang mau ikut. Masa nggak mau sih, Bang? Aku juga mau ikut, Bang. Dua sekaligus. Satu di depan, satu di belakang. Kita jalan. Ya. Kita mau shopping kemana, Mbak? Serah kemana kamu mau. Terserah ini. Bener ya, Mbak ya? Pokoknya aku mau beli baju terbaru, Bang. Iya, boleh kan, Bang? Ya, kalau cuma baju doang sih. Ya boleh deh. Pokoknya baju, baju, dress, sepatu, jam tangan, semuanya, Bang. Banyak amat. Lagunya, Beb. Wow, Abah, makasih. Banyak banget baju kita hari ini, banget. Bang, lain kali belajar lagi ya, Bang ya. Besok kita belanja lagi. Abah makasih loh, Bang. Ya. Enak banget diginiin. Abah. Makasih ya, Bang. Kapan-kapan shopping lagi, Bang. Iya, Bah, ditunggu traktirannya, Bah. Dadah, Abah. Dah. Namanya aku nggak mau pulang. Aku mau senang-senang. Biar lebih seru. Lebih baik aku telepon si Kodir. Biar dia sediain cewek-cewek yang lebih fresh. Fresh.
Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, Bu. Kami dari kepolisian ingin mengabarkan bahwa suami Ibu mengalami kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit Kenanga. Innalillahi. Terus keadaannya gimana Pak sekarang Pak? Lukanya cukup parah. Sekarang sedang mendapatkan perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Kenanga. Mohon Ibu datang kemari. Selamat malam. Ya Allah. Ya, makasih Pak. Ada apa, Viva? Umi, Abah kecelakaan. Dan sekarang kondisinya kritis. Sekarang ada di rumah sakit Kenanga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abah, kalau begitu kita nengokin Abah ya sekarang. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Bu, sampai detik ini kami masih berupaya untuk berusaha memberikan pertolongan optimal untuk Bapak. Saat ini kami hanya membutuhkan doa dan dukungan dari kalian. Semoga dengan doa dan dukungan itu Bapak masih bisa menemukan mujizat dan keajaiban. Saya permisi. Makasih, Dok. Abah yang kuat ya. Abah harus bertahan. Abah pasti cepat sembuh. Nih, udah sih biarin aja. Abah sakit gini kan hitung-hitung hapus dosa. Karena selama ini udah nyiksa kita. Nyiksa Umi. Aa, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Umi mohon, kamu jangan benci sama Abah. Karena pada saat ini Abah tuh butuh doa dan dukungan kita semua. Ayo kita baca Al-Fatihah ya, supaya Abah cepat sembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kasihan. Afifah, kamu mau pulang? Aku anterin ya? Enggak, aku cuma mau ke depan, mau beli minuman hangat buat aku sama Umi. Kayaknya hari ini aku bakal jaga sampai pagi. Iya udah, kalau gitu aku anterin ke kantin. Enggak, aku bisa sendiri kok. Afifah. Aku mohon kamu jangan hindarin aku kayak gini. Please, aku kesiksa Afifah. Asma. Lu parah banget ya. Itu Abah lagi sekarat terus lu deket-deket sama Rehan. Asma. Udah, nggak usah pikir yang macam-macam. Aa cuma ngomong sama Afifah. Lagian tadi Aa yang... Apa, A? Jelas-jelas tadi Asma lihat dengan mata kepala Asma sendiri. A tuh pegangan tangan. Afifah. Udah gak usah dikejar. Kalau A kejar Afifah, Asma bakal bilangin ke Umi. Mau? Iya. Udah, tidur lagi sana. Mau. Ini di mana? Hah? Ini di mana? Ya Allah, Abah udah sadar. Alhamdulillah. Kenapa tangan Abah nggak bisa bergerak? Abah di rumah sakit. Abah tuh habis kecelakaan. Makanya sekarang jangan banyak bergerak. Tangan Abah bisa gerak, kaki Abah juga bisa gerak. Panggil dokter. Dokter! Ayo dokter. Dokter! Tenang Abah, tenang. Umi, ayo Umi, ayo.
Iya, iya Bah. Ini panggilin dokter. Dok, bagaimana kondisi suami saya, Dok? Baru saja saya memeriksa kondisi terakhir Bapak. Dan hasilnya menunjukkan kalau akibat kecelakaan itu Bapak mengalami kelumpuhan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi Abah masih bisa sembuh kan, Dok? Kami belum bisa memastikan apa-apa untuk saat ini. Yang jelasnya kami akan memaksimalkan untuk menolong Bapak. Namun kami perlu waktu untuk melakukan tes ulang di lab. Setelah itu baru kami mengetahui tindakan intensif apa yang harus dilakukan. Saya permisi. Makasih, Dok. Kak, kamu sebaiknya pulang aja ya. Ajak Hana dan Asma. Karena mereka besok harus sekolah. Biar Umi aja yang jaga di sini. Umi, aku ikut bantu jaga Abah ya. Munafik loh. Sok-sokan mau jagain Abah. Bilang aja mau deket-deket sama Arehan, iya kan? Asma, jaga mulut kamu. Asma, benar. Bukan waktunya untuk bertengkar sini. Udah kalian pulang aja ya. Kalian baik-baik di rumah. Iya, Mi. Yuk pulang. Sebaiknya. Abah nggak mau lumpuh, Abah nggak mau. Abah nggak mau, Abah pengen kerja. Abah pengen normal lagi supaya Abah bisa usaha. Bagaimana Abah bisa nyari duit? Aduh. Abah nggak mau lumpuh, Mi. Abah nggak mau lumpuh. Aduh, kalau Abah lumpuh, Abah nggak mau tidak berguna. Abah nggak mau. Bagaimana Abah nggak bisa ngapa-ngapain? Abah nggak mau. Cewek-cewek nanti nggak suka lagi sama Abah. Kalau Abah begini, Abah pengen bisa jalan. Astagfirullahaladzim, Abah. Seharusnya Abah tuh bisa menerima kalau Abah itu lumpuh. Abah harus berserah diri pada Allah. Bertobat. Minta ampun, Abah. Karena semua ini terjadi dengan izin Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Aduh udah Umi, udah jangan ceramah. Aduh, ceramah Umi itu tidak bisa nyembuhin Abah. Sekuat apapun Abah berusaha, kalau Allah belum mengizinkan Abah sembuh, Abah nggak akan bisa sembuh. Abah itu harus tobat, Abah. Tapi kenapa Abah harus lumpuh? Kenapa? Padahal kan dosa Abah nggak gede-gede amat. Abah kan cuma ngambil uang sumbangan anak yatim, terus dipakai buat senang-senang sama perempuan-perempuan. Astagfirullahaladzim. Jadi Abah yang ngambil uang sumbangan itu? Waduh, kenapa jadi kayak begini? Aduh, Umi. Kenapa harus lumpuh? Abah nggak mau lumpuh. Abah tuh benar-benar sudah harus bertobat. Semakin Abah menumpuk dosa, semakin Abah menumpuk siksa di akhirat nanti. Abah kan tahu kalau dosa seorang pezina itu nanti di neraka akan dibakar sama api. Ampun, aduh, Abah nggak mau, ampun. Ampun, Umi, ampun. Makanya Abah, orang yang suka mengambil hak anak yatim piatu dan anak duafa, itu nanti mendapat siksa seperti memakan api neraka. Ampun, jangan. Panas, Umi, panas. Ampun, Umi, ampun. Ampun, panas. Abah nggak mau. Abah nggak mau. Abah takut. Kalau Abah nggak mau, makanya Abah harus bertobat. Sebelum semuanya terlambat. Karena Allah akan menerima tobat orang sebelum sakratul maut. Abah mau tobat, Umi.
Abah mau tobat. Apa nggak bisa, Umi? Apa Abah bisa sembuh? Allah Maha Kuasa. Kalau Allah menghendakkan kesembuhan bagi Abah, maka Abah akan sembuh. Tapi kalau Allah menghendaki Abah sakit, Abah ya akan sakit terus. Makanya sekarang Abah harus bertobat, mengibah dan mohon ampun kepada Allah, agar Allah menurunkan rahmatnya dan memberikan kesembuhan pada Abah. Tapi Abah juga harus minta maaf pada semua orang yang telah Abah sakiti. Iya Umi, Abah sadar. Abah sadar. Abah sudah memakan hak anak yatim, makanya Abah jadi lumpuh. Dan Abah juga harus mengembalikan uang itu. Karena itu adalah hak anak yatim dan duafa. Dosa besar Abah mengambil hak anak yatim. Ya Umi, Abah akan kembalikan uang 2 miliar yang sudah Abah ambil. Abah tobat, Umi. Abah tobat. Makan ya, Abah. Pelita hidupku, penerang hatiku, belahan jiwaku, kau matahariku. Iya, alhamdulillah Asma. Kondisi Abah sudah membaik. Selama ini Abah banyak salah sama kalian. Abah minta maaf. Bah, kita semua udah maafin Abah. Terima kasih, Rehan. Apipah, Abah sudah sering nyakitin Apipah, bikin Apipah susah. Abah minta maaf. Kalau Apipah mau bercerai, Abah bersedia menceraikan Apipah. Udah Abah, sebaiknya Abah istirahat aja. Nggak usah banyak pikiran. Nanti kondisi Abah bisa menurun loh. Rehan. Iya, Bang. Ada sesuatu yang ingin Abah bicarakan dengan kamu. Kamu bantu Abah. Tolong bawa Abah jalan-jalan. Kamu mau ya? Nah, ambil kursi roda dulu ya, Bang. Akhirnya Abah sadar dan mau ceraiin Afifah. Bagus. Udah di sini aja, Nak. Di sini aja. Di sini. Rehan. Abah minta maaf. Abah minta maaf sama Rehan. Selama ini Abah sudah banyak salah sama Rehan. Sudah banyak nyakitin hati Rehan. Abah banyak dosa sama kamu, Nak. Abah udah rebut pacar Rehan. Dan mereka ini, Abah tahu Rehan pasti sakit. Sekarang Abah tobat. Abah tobat, Nak. Abah minta maaf.
Sebesar apapun dosa manusia, Allah pasti memaafkan, Mbah. Sekarang tergantung gimana Abah. Abah harus sungguh-sungguh menjalankan taubatan nasuha. Iya, Nak. Iya. Rehan. Abah rela menceraikan Afifah, Nak. Dan Abah akan merestui pernikahan kalian. Abah rela, Nak. Maafin Abah, Nak. Afifah, Umi tahu kalau kamu mau minta cerai dari Abah. Dan Abah sekarang juga sudah menyetujui. Tapi Umi mohon, jangan sekarang kamu mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan. Karena Abah masih butuh dukungan kita. Kalau nanti kalian memang mau cerai, tunggu Abah sembuh ya. Bagaimana Afifah? Apa kamu keberatan dengan permintaan Umi? Enggak, Umi. Aku gak keberatan kok. Aku bakal pertimbangin omongan Umi. Terima kasih Afifah. Sebenarnya aku sangat ingin bercerai sama Abah. Tapi aku kasihan sama Umi. Aku gak mungkin tega ngecewain Umi yang sudah begitu baik sama aku selama ini. Rehan, sedang apa dia di sana? Kenapa bawa bunga? Apa nih maksudnya? Afifah, jadi bunga itu untuk Afifah. Tadi kamu dengarkan Abah bilang apa? Setelah Abah ceraikan kamu, kita bisa bersatu lagi, Afifah. Andai aja kamu tahu, Mas Rehan, kalau Umi melarang aku untuk cerai sama Abah. Tapi aku nggak bisa cerita sama kamu. Aku nggak mau rusak hubungan Mas Rehan sama Umi. Akhirnya Allah memberikan jalan untuk kita. Supaya kita bisa bersama lagi. Aku mencintaimu, Afifah. Aku hanya perlu bersabar. Sebentar lagi, kalau keadaan sudah tenang, aku bisa bercerai dari Abah dan menikah sama Mas Rehan. Ayolah, kemarilah, nanti kamu jatuh. Pergi! Pergi! Maafin! Afifah! Bertahan!